Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas 29 Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Murni Hermawanti dengan anggota saya Selvi Alfiani dengan NIM 221910501050. Perkenalkan, nama saya Difta Risma Reswaldi dengan NIM 221910401079. Perkenalkan, nama saya Ila Husna Amalia dengan NIM 221910801019. Nama saya Muhammad Haikal Firdaus dengan NIM 221910801060. Meski mendapat banyak penolakan masyarakat, pemerintah tetap mendapatkan aturan ketenagakerjaan untuk menarik investasi demi pertumbuhan ekonomi. Demonstrasi demi demonstrasi menentang peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Cipta Kerja terjadi bergelombang. DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Selasa 21 Maret 2023. Hal yang melatar belakangi terciptanya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu sejak berlakunya undang-undang tersebut pada 2 November 2020, Undang-Undang Cipta Kerja ini dibentuk untuk mengatur upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia di tengah globalisasi ekonomi. Undang-undang tersebut sudah diperbaiki selama 2 tahun karena putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena dianggap cacat secara formal dan cacat prosedur. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa situasi Indonesia terlihat normal saat ini, padahal sedang diliputi ketidakpastian global. Undang-Undang Cipta Kerja ini diharapkan menarik investor asing ke dalam negeri. Maka dari itu, Presiden Jokowi memangkas regulasi penghambat investasi lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Pengesahannya yang tanpa disosialisasikan kepada publik membuat masyarakat curiga bahwa ada persekongkolan elit politik terhadap perusahaan di Indonesia, dan hal tersebut dianggap merugikan masyarakat. Masyarakat menilai Perpu Cipta Kerja memuat pasal-pasal bermasalah yang merugikan untuk buruh dan lingkungan dan hanya menguntungkan para pengusaha. Terbitnya Perpu ini disebut berdasarkan pertimbangan mendesak ekonomi global yang perlu segera direspon. Salah satunya karena imbas perang Rusia-Ukraina. Dalam UU Cipta Kerja sendiri sebenarnya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihan dari UU Cipta Kerja yaitu yang pertama, jaminan pekerja yang kehilangan pekerjaan. Menko Bidang Perekonomian, Erlangga Hartanto, menjelaskan setiap pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan keuntungan dari program jaminan kehilangan pekerjaan, seperti kompensasi, benefit cash, pelatihan atau reskilling, hingga penyaluran kemampuan ke pasar kerja. Yang kedua yaitu cuti hamil dan haid tetap akan ada. Isu soal penghapusan cuti hamil dan haid mencuat sejak awal draft UU Cipta Kerja terungkap. Namun, hal ini tidak diimplementasikan dan tetap ada di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Hal ini wajib diberikan perusahaan kepada pegawai wanita setiap kali dibutuhkan. Yang ketiga yaitu nilai investor dan lapangan pekerjaan bertambah. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengaku bahwa saat ini ada 153 perusahaan yang akan segera berinvestasi di Indonesia dan prioritas pemerintah adalah tenaga kerja lokal. Tenaga kerja asing hanya dibutuhkan untuk pekerjaan di level-level tertentu atau posisi yang membutuhkan keahlian khusus. Di antara kelebihan tadi terdapat beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, tenaga outsourcing tetap ada. Peraturan pekerja outsourcing ternyata masih diterapkan di UU Cipta Kerja terbaru. Hal ini menimbulkan para tenaga outsourcing menjadi tidak memiliki kemampuan kuat dalam suatu bidang dan berdampak pada karir mereka ke depannya. Yang kedua yaitu upah UMR disesuaikan ekonomi global. Upah UMR yang saat ini disesuaikan dengan UU ternyata harus disesuaikan lagi dengan kondisi ekonomi global yang terkadang naik dan turun. Peraturan ini pun dianggap merugikan para pekerja karena menjadi tidak memiliki penghasilan dan dengan nominal tertentu per bulannya. Yang ketiga yaitu pesangon dibatasi. Karyawan yang di PHK akan mendapatkan pesangon dibatasi maksimal 9 kali gaji. Ketentuan ini berbeda dengan aturan sebelumnya, di mana pesangon bisa lebih besar dari itu dan korban PHK juga mendapatkan uang penggantian hak. Jadi kerugian tersebut menyebabkan terjadinya kontrak terhadap masyarakat dan pemerintah. Pada kasus ini, integrasi yang terancam adalah integrasi elit massa dan integrasi ekonomi yang merupakan kesatuan dari pemerintah dan rakyat ataupun para buruh dan menyangkut pada perekonomian nasional. Ini tak lepas karena pengesahan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU yang dilakukan oleh pemerintah tanpa adanya sosialisasi kepada para buruh yang akan berdampak pada kesejahteraan buruh itu sendiri. Dan mengakibatkan banyak respon penolakan dari banyak pihak termasuk para buruh, aktivis, dan mahasiswa yang menilai ini sama sekali tidak mensejahterakan dan menguntungkan para buruh dan pekerja dengan melakukan demonstrasi dan beberapa respon penolakan di media sosial.
Bahkan penolakan ini juga dilakukan oleh dua fraksi partai, yaitu PKS dan Demokrat, dengan melakukan instruksi dan walkout dari ruang rapat sidang paripurna. Solusi untuk menenangkan dan menguntungkan dua belah pihak harus segera dilakukan, karena akan ditakutkan memicu aksi buruh yang dapat merugikan perekonomian negara seperti mogok kerja, bertingkah anarkis pada fasilitas industri, dan aksi-aksi lain yang dapat mengganggu ataupun menghambat laju produktif ekonomi nasional. Solusinya untuk masyarakat sendiri dapat lebih mengembangkan soft skill sehingga masyarakat tetap bertahan pada pekerjaan yang sesuai dengan skill yang dimiliki. Ketika mereka bekerja dengan skill yang mereka miliki dan mendapatkan hasil yang memuaskan, dapat membantu peningkatan perekonomian Indonesia. Dan upah mereka bisa saja di atas UMR dengan kemampuan skill yang bagus dan jika perekonomian Indonesia juga meningkat. Saran untuk pemerintah sendiri, sebelum pengesahan keputusan undang-undang tersebut, seharusnya disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat, agar tidak terjadinya kontra masyarakat tentang keputusan pemerintah. Karena undang-undang tersebut juga menjamin kesejahteraan hidup masyarakat meskipun tujuan pemerintah sebagai upaya peningkatan ekonomi Indonesia, tetapi masyarakat juga terlibat akan hal tersebut. Dan hingga kini membuat beberapa buruh menolak akan adanya undang-undang tersebut meskipun sudah pengesahan.